Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Demikian juga kita manusia diciptakan sesurut gambarnya. Itu merupakan bukti bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas bumi dan segala isinya. Untuk itu, dengan penuh ucapan syukur, kita datang menghadap ke hadirat-Nya. Mari dengan berdiri kita menaikkan pujian baginya. Ku perlukan setiap jam Tuhan. Ku datang berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat.
Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Moditiko Pradana dari GKI Cibadak akan berbagi tentang sebuah tema, yakni kasih Tuhan yang tidak pernah padam. Kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Ratapan pasal yang ketiga dari ayat 22 sampai dengan 23. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat yang terkasih yang tengah berbahagia, Jemaat GKI Kebonjati. 100 tahun merupakan sebuah waktu yang saya rasa lebih dari cukup untuk kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Bayangkan betapa luar biasanya dari tahun pertama sampai genap 100 tahun gereja GKI Kebonjati berdiri. Semua itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena kasih setia Tuhan. Nah, izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menggambarkan kasih setia Tuhan itu yang baru setiap pagi itu layaknya seorang petani yang memiliki ladang. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap pagi seorang petani akan berangkat dari subuh hari, ketika hari masih gelap, belum matahari terbit,
sudah berangkat menuju ladangnya. Dan saya gambarkan petani ini membawa 3 hal untuk tanaman-tanamannya. Yang pertama, ia membawa pupuk. Baik itu pupuk yang bentuknya padat maupun yang cair, ia akan berikan itu untuk seluruh tanaman di ladangnya. Fungsi dari pupuk ini adalah untuk menguatkan pertumbuhan, sehingga tumbuhan ini kalau nanti masa panen tiba, buahnya menjadi maksimal. Dan itulah yang terjadi, bukan Bapak Ibu Saudara? Ketika ada tanaman yang selalu diberikan pupuk, maka tanaman tersebut akan berbuah dengan baik. Dan itulah yang bisa kita ambil juga dari penghayatan dari Ratapan 3 ayat 22-23. Bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, berkat-Nya, dan seluruh hal yang kita butuhkan. Dan inilah yang membuat kita bisa terus melayani dan terus menjadi berkat di dalam kehidupan bergereja kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, petani ini membawa air. Dan air ini dibawa dengan jumlah yang cukup. Lalu kemudian air ini akan disirami ke seluruh ladang itu. Tanaman-tanaman disegarkan kembali dengan adanya air yang disirami ini. Dan disitulah tanaman ini akan kuat menghadapi panas terik matahari, sehingga justru tanaman-tanaman ini akan semakin mudah untuk bisa bertumbuh, tidak kekeringan dan tidak mati. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, bukankah air yang hidup itu yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita miliki di dalam setiap harinya. Itulah yang membuat kita tidak keletihan, tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita menyerah terhadap kehidupan ini. Dan kita senantiasa memiliki api Roh Kudus untuk bisa percaya terhadap janji-janji besar yang sudah Tuhan berikan kepada kita umat-Nya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, petani ini membawa sabit. Untuk apa? Untuk membersihkan hama, benalu-benalu yang tumbuh di antara tanaman-tanaman di ladang tersebut. Inilah yang digunakan Tuhan juga untuk membuat kita bersih, untuk membuat kita senantiasa murni di dalam Dia. Dan didikan-didikan, hal-hal yang dibuat Tuhan di dalam hidup kita membuat kita selalu diingatkan, oh betapa saya harus terus dekat dan terus berpegang erat kepada Sang Juru Selamat. Dan itu jugalah yang membuat kita senantiasa dilayakkan Tuhan untuk menjadi kesaksian-kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal namanya atau yang sudah mulai melupakan namanya. Nah, inilah yang bisa saya bagi untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin kasih setia Tuhan itu sudah nampak dan kita lihat bersama-sama. Maka selamat ulang tahun yang ke-100 tahun untuk GKI Kebonjati. Semoga kasih Tuhan yang tidak pernah habis itu akan senantiasa kita rasakan, baik di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan-persekutuan kita, dan di dalam kesaksian serta pelayanan kita. Saya Pendeta Modi Tiko Pradana dari GKI Cibadak Sukabumi, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Justinus, usia saya sekarang 52 tahun. Saya aktif di GKI Kebonjati sejak sekolah minggu di Citepus sekitar tahun 1980 hingga terakhir melayani di Paduan Suara Anak tahun 2010. Masa remaja saya aktif di kepengurusan Komisi Remaja yang dikenal dengan singkatan Korem Bontitus atau Komisi Remaja Kebonjati 100, itu kira-kira tahun 1986 hingga tahun 1990. Memori yang masih terekam dengan jelas itu masa-masa menjelang perayaan Natal biasanya, di mana kita sibuk mendekor ruangan kebaktian remaja, seringkali hingga menginap di gereja. Itu saat-saat yang indah, di mana kita saling bergotong royong
dan bekerja sama. Itu membentuk dan memupuk kehidupan berorganisasi kita. Juga momen-momen kebersamaan lainnya seperti camping ke Lembang, sepeda santai mengelilingi kota Bandung, singgah di Yogurt Cisangku yang legendaris, lalu camping pelatihan kepemimpinan, retret, dan sebagainya. Kesibukan-kesibukan positif yang mengisi waktu luang kita dengan bermanfaat sehingga kita tidak terjerumus pergaulan yang tidak baik di luar. Seiring berjalannya waktu, GKI Kebonjati juga berkembang, baik secara fisik maupun kerohanian tentunya. Sulit mengenali bangunan fisik GKI Kebonjati sekarang yang jauh lebih megah dan modern. Banyak bagian lama gedung yang sudah rata tanah dan berganti bangunan baru. Tentunya lebih nyaman dan lebih bisa mengakomodir kebutuhan yang ada. Harapan saya GKI Kebonjati nggak kehilangan semangat mula-mulanya, yaitu menyebarkan Injil Kristus. Bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah bangkit dan naik ke surga. Menyiapkan tempat bagi kita, umatnya yang menaruh iman kepadanya. Seperti kata Efesus 2 ayat 8 dan 9, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tapi karena anugerahnya semata. Seperti syair dari lagu sekolah minggu zaman saya kecil, gereja bukanlah gedungnya, tapi kumpulan orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Sekian dan terima kasih. Saya pertama kali ke gereja Kebonjati ini sekitar tahun 1990. Itu pun diajak dua teman saya. Waktu itu saya masih SMA. Dan di sekolah ada tugas buat mengisi renungan minggu. Saya awalnya ikut kebaktian remaja, lanjut persekutuan pemuda. Di persekutuan pemuda saya bertemu dengan seseorang yang sekarang menjadi suami saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti katekisasi dan dibaptis sekitar tahun 1996. Saya merasa senang bergereja di Kebonjati karena merasa beribadah di Bonti ini orangnya baik-baik dan menerima saya apa adanya. Harapan saya GKI Kebonjati bisa berkembang lebih baik lagi dan menjadi berkat dan memberkati. Selamat di tangan Yesus.
Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Dalam setiap situasi, kami menemukan keteguhan di dalam-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu menyertai kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kesulitan, biarlah kami menemukan pengharapan di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Amin. Untuk anak-anak muda, tetap semangat, jangan galau, tetap melayani Tuhan. Jadi ada apa dengan gereja mula-mula? Jadi kalau kita mau bicara GKI Kebonjati hari ini 100 tahun ini, maka kehadiran dari GKI Bonti ini tidak pernah lepas dari gereja mula-mula ini ya, yang sebagaimana yang ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang pertama dalam Kisah Para Rasul itu dijelaskan setelah hari Pentakosta. Jadi kata pencurahan itu penting banget, artinya adanya suatu tindakan Allah yang dahsyat hadir gitu ya, yang membuat murid-murid Tuhan mengalami perubahan hidup yang nyata. Lalu apa yang terjadi ketika mereka mengalami Pentakosta itu? Maka murid-murid Tuhan ini bisa menyatakan pengalaman mereka dengan Tuhan itu kepada banyak bangsa. Itu sebabnya dikatakan hari itu kehadiran Roh Kudus seperti lidah-lidah api dan burung merpati. Itu dinyatakan juga adalah bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu murid-murid Tuhan diberikan karunia berbahasa roh. Tapi dikatakan mereka tidak mampu, tapi mereka mendapatkan karunia berbahasa roh yang bisa dimengerti penjelasannya tentang siapa Yesus. Ini impactnya, dampak yang dahsyat. Dikatakan yang pertama, orang-orang yang mendengar berita Injil, tapi kalau dikatakan berita Injil, kata Injil itu berasal dari kata Yunani euangelion, yang artinya Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, good news. Nah, orang-orang yang mendengar good news itu bukan saja mendengarkan, melainkan dikatakan mereka menerima ya. Jadi bukan saja dengan telinga mereka mendengarkan, tapi mereka bisa mendengarkan dengan hati mereka sehingga mereka bisa menerima Injil itu. Ini luar biasa nih kalau Roh Kudus udah kerja ya. Lalu ada impactnya. Kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas ya, dikatakan adalah hasil dari penerimaan mereka tentang kabar baik. Euangelion itu adalah respon mereka memberi diri, mereka dibaptis. Ya bahkan dikatakan di situ ada 3.000 jiwa. Jadi perkataan tentang jiwa itu adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa mereka itu dibaptis bukan karena dorongan orang tua mereka, karena bukan untuk menambah jumlah orang yang ikut kebaktian baik secara luring maupun secara daring. Kan kita semua sama nih di GKI Jabar kan selalu ada database buat itu. Bukan buat menu-menuin data, bukan, tapi dikatakan 3.000 jiwa mau menunjukkan bahwa mereka datang dan memberi diri dengan sepenuh jiwa mereka, sepenuh-penuhnya hati mereka, sepenuh-penuhnya kesadaran mereka, sepenuh-penuhnya pengertian mereka, bahwa mereka sungguh mau menerima bukan atas paksaan, dorongan atau pengaruh orang lain, ikut-ikutan supaya tidak ditinggalkan oleh komunitas, bukan itu. Tapi mau dikatakan inilah hasil pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hati. Nah itu sebabnya dikatakan ada hasil yang nyata dari pelayanan pekabaran Injil. Jadi kalau kita kerja atau kita melayani nggak ada hasil yang nyata, biasanya kita jadi bete. Kita dalam bahasa orang Bandung jadi pundung gitu ya. Kita merasa sia-sia apa yang kita kerjakan kalau nggak kelihatan yang nyata hasilnya. Dan dari gereja yang mula-mula ini dikatakan ada hasil yang nyata dari pekabaran Injil itu, bahwa ada orang yang memberi diri dibaptis 3.000 orang-orang yang sudah menerima berita Injil dan dibaptis ini melakukan follow up buat diri mereka, yaitu apa? Mereka bertekad
bertekun. Nah teman-teman sekalian, dikatakan yang kedua ini mereka bertekun. Bertekun itu bahasa Inggrisnya persisten. Persisten itu artinya nggak pernah stop-stop. Mungkin aja ada halangan tapi berupaya lagi, mungkin aja sulit tapi nggak putus asa. Mereka bertekun dalam apa? Dalam pengajaran para rasul. Mengapa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul? Karena mereka punya kehausan untuk terus belajar. Jadi ini intinya, kalau orang itu mau tumbuh, mereka harus haus, mereka harus merasa perlu. Haus itu berarti ada kebutuhan. Nah, apa kehausan mereka? Yaitu terus belajar. Jadi bukan cuma terus belajar, tapi terus menerus. Dan bukan cuma terus belajar, tapi ini saya catatkan di sini, belajar bersama. Ya beda belajar sendiri sama belajar bareng. Kayak kita malam ini kita belajar bareng nih. Semoga kebersamaan kita membuat kita punya spirit. Dan yang berikutnya adalah mereka juga bertekun dalam persekutuan. Ya persekutuan. Nah di era digitalisasi hari ini, persekutuan ini kan bukan saja terjadi itu tadi daring itu onsite gitu ya, tapi juga bisa luring, yaitu jarak jauh nih kayak kita saat ini. Saya di Jakarta, teman-teman ada di Bandung. Tapi pertanyaannya adalah apakah betul kita ada dalam ikatan persekutuan ya, sekalipun mungkin kita memakai media teknologi. Orang-orang pada waktu itu punya ketekunan dalam persekutuan. Nah, mengapa? Karena mereka menyadari banyak hal yang mereka belum ketahui. Mereka menyadari banyak hal yang belum diketahui. Jadi kesadaran belum tahu, nggak bisa, itu juga mau punya spirit tertentu. Nah ini susahnya kalau orang tahu dikit tapi merasa tahu banyak. Orang nggak tahu tapi merasa tahu, maka akhirnya jadi orang sok tahu. Nah jemaat dulu itu nggak begitu, mereka jujur-jujur. Mereka menyadari banyak hal yang belum diketahui. Maklum waktu itu kan Alkitab belum seperti sekarang. Karena sejak peristiwa Pentakosta itu kan dijelaskan bahwa orang-orang itu baru mendapatkan berita Injil dari pengalaman para murid waktu itu. Nah, kebersamaan mereka ini membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan cuma jumpa-jumpa begitu aja, tapi juga merasakan kehadirannya. Kalau teman-teman kita dari GBI, Gereja Pentakosta, suka ngomong hadirat Tuhan nyata. Nah, kira-kira begini, merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu hadir, kita tahu dia ada, tapi apa betul dia hadir dalam hidup kita? Nah, kata gereja mula-mula, mereka ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itu mereka rasakan dalam kehadirannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu mereka kumpul. Kumpul-kumpulnya bukan sekedar ngerumpi-ngerumpi, gosip-gosip, tapi dikatakan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Teman-teman harus tahu juga bahwa memecahkan roti ini bisa dianalogikan untuk perjamuan kudus, tapi sekaligus juga makan bareng. Karena kebiasaan dari orang Yahudi itu kalau mereka kumpul mesti makan bareng. Mungkin ini juga yang ada dalam kehidupan kita jemaat GKI yang besar, dari gereja dan keluarga ya, dari kerabat. Makanya kan kalau saya lagi ketemu sama teman-teman GKI 4L, lu lagi gitu ya. Dan saya pikir kehidupan untuk memecahkan roti ini juga mengakrabkan. Nah, mereka kumpul untuk memecahkan roti dan satu lagi, berdoa. Eating and praying, kira-kira gitu deh pakai bahasa kerennya. Komunitas ini bukan sekedar komuning aja nih, bukan sekedar sebuah kumpulan orang saja, melainkan mereka mengalami perjumpaan spiritual. Mereka growing. Kenapa? Karena ada perjumpaan spiritual. Yang keempat, dari kumpul-kumpulnya jemaat mula-mula ini ada respons emosi dari persekutuan itu terhadap apa yang terjadi, berupa mujizat-mujizat. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana mujizat-mujizat itu terjadi luar biasa. Misalnya saja Petrus mengatakan, emas dan perak tak kupunya, tapi apa yang kupunya kuberikan dalam nama Yesus, berjalanlah engkau. Wah, itu. Teman-teman sekalian, satu ciri kita sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yaitu ada ranah yang ada dalam diri kita ini adalah rasa. Nah, teman-teman sekalian, itu satu kekayaan. Jadi kita ini saat ini, apalagi di tengah-tengah digitalisasi, jangan sampai ranah emosi ini menjadi garing gitu ya. Jadi kering. Hati-hati, ini orang kalau garing dan kering dalam ranah emosinya, hati-hati juga kita nanti jadi robot. Dan di sini mereka juga menyaksikan, mengalami. Ya, dua kata ini, menyaksikan artinya bisa memakai indera penglihatan, mengalami bisa indera penglihatan, tetapi sekaligus ada getar-getar ya, indera hatinya, rasanya. Mereka menyaksikan dan mengalami adanya hal yang tidak biasa, dan diyakini oleh mereka ini adalah intervensi Tuhan ke tengah hidup mereka. Perjumpaan dengan Tuhan, sekali lagi, meet with God, berjumpa dengan Tuhan tidak berjalan biasa dan tidak berdampak biasa juga. Nah ini ya, kita lihat, kita mulai mengerucut di sini pada poin yang keempat.
Yang kelima, mereka mengalami kesatuan hati. Orang kalau udah hatinya udah menyatu, feelingnya udah dapet, pikirannya bareng. Ini kalau terjadi di gereja ini, PMJ nggak lama-lama. Ya rapat bidang juga nggak lama-lama. Lalu kemudian rapat koordinasi sama komisi-komisi juga nggak lama-lama. Ntar kita check and recheck lah ya dalam percakapan-percakapan kita. Intinya kalau orang mengalami kesatuan hati, semua dapat diselesaikan dengan baik. Sebab apa? Sesuatu yang lahir dari hati pasti sampai ke hati. Mereka mengalami kesatuan hati yang bukan sekedar ya kita nyatu ya hatinya, enggak, tapi bisa didemonstrasikan, terlihat dengan apa? Dengan hidup yang saling membagi diri. Nih ya, maka enggak gini, udah ya kamu jadi asyar, aku nggak mau bantuin. Jadi teman-teman sekalian, penting loh kesatuan hati, ya saling membagi diri. Makanya kalau kita ditugasin ini dan itu terus kemudian kita ribut, nggak mau ini, aku nggak mau, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu. Wah, kita mesti belajar ya dari jemaat mula-mula ini. Kesatuan hati itu mendorong mereka untuk melakukan segala sesuatu jadi bisa. Nah, didemonstrasikan dengan saling membagi diri dan satu lagi, berbagi harta benda. Nanti kita lihat ya cerita Ananias dan Safira yang ngikutin ini hasilnya apa. Jadi jemaat mula-mula tuh kayak gitu tuh. Mereka udah komit membagi diri dalam pelayanan dan berbagi harta benda. Makanya nggak ada yang nggak makan. Semuanya makan. Nggak ada yang nggak punya karena yang punya berbagi. Nah, tindakan mereka ini adalah respons mereka. Bukan karena kan orang suka gini, ya kita harus kasih persembahan supaya nanti kita diberkati lebih banyak. Nah, orang suka punya pikiran yang kayak gitu. Bukan itu. Itu tidak ada dalam pikiran jemaat mula-mula. Jadi kalau mereka memberikan diri, mereka berbagi harta benda, bukan supaya mereka diberkati lipat kali ganda. Zaman-zaman saya 20 tahun lalu tuh, kalau habis doa persembahan, penatua suka ngomong, Tuhan berkatilah umatmu yang memberikan persembahan pada hari ini, biarlah engkau menggantikannya dengan lipat kali ganda. Terus yang nggak ngasih berkata, ya Tuhan aku nggak bisa ngasih, kira-kira aku diberkati nggak ya? Hehe. Nah, itu dulu ya, semoga sekarang enggak. Nah, mereka ini bisa berbagi untuk pelayanan baik dalam bentuk materi maupun pemberian diri mereka. Mengapa? Ini adalah sebuah respons atas kehadiran Tuhan. Karena mereka mengalami perjumpaan, mereka mengalami kehadiran Tuhan, maka wujudnya adalah rasa syukur. Dan rasa syukur itu mereka nampakkan dalam tindakan kasih pada orang lain. Dahsyat ya, perjumpaan dengan Tuhan itu bisa memberikan efek-efek yang luar biasa. Yang keenam, nah ini yang terakhir ya, yang keenam dari jemaat mula-mula yang saya temukan di sana, mereka makan bersama, bukan sama-sama makan nih. Orang sekarang suka sama-sama makan. Yuk kita makan bareng, diundang makan. Saya juga sebagai pendeta sering kali, yuk kita nyobain Bu, ramen baru buka, apalagi dapat diskon. Nah sekarang kalau makan sama Gen Z selalu nyari yang diskon, yang tempatnya enak, yuk hangout yuk. Oke lah, emeritus diajak hangout gitu. Tapi suka sedih ya ketika ini dan itu semua pada pegang gadget. Saya mau katakan itu sama-sama makan, tapi tidak makan bersama. Beda ketika saya diajak makan dengan ibu saya. Ya dulu ibu saya masih hidup, sekarang sudah pindah alamat. Ya mama saya kalau ajak makan bersama itu, saya tuh show kucing, makanya suka makan ikan gitu ya. Ini bercanda ya teman-teman ya. Jadi saya senang makan ikan, tapi saya nggak senang untuk nuit-nuitinnya karena sering kali saya ketulangan. Nah, mama saya tahu itu, jadi kalau makan ikan dia suka rajin tuh sambil ngobrol, terus dia bukain ikannya, lalu dagingnya dikasih ke saya, lalu saya makan dengan enaknya dan saya mengatakan itulah makan bersama. Teman-teman sekalian, perjamuan kudus kita juga menjadi makan bersama ya. Makan bersama kita karena kita ada dalam komunitas kita. Nah, jemaat perdana ini makan bersama. Bukan sekedar makan bersama tetapi dengan gembira. Ini beda nih. Orang kalau makan bersama dengan ntar siapa yang bayar, terus nyarinya yang murahan atau segala macam gitu ya. Jadi berat tuh kalau makan begitu tuh. Tapi kalau makan bersama dengan gembira, rasanya pulang itu bukan cuma perut yang kenyang tapi hati juga kenyang. Dikatakan mereka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Dan yang utamanya mereka memuji Allah. Itu ya impact dari rasa syukur.
Ini kalimat penting banget yang ini saya mau bacain. Ada gairah sangat besar, ada keakraban, ada kesukacitaan. Kenapa? Karena Allah yang mereka alami kehadiran, keintiman dengan Allah dan dengan sesama saling terjadi. Jadi ketika pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu nyata dan terjadi dalam diri umat pada waktu itu, maka ini menjadi jembatan yang menghubungkan relasi mereka dengan sesama. Sekali lagi, salib itu terbukti. Relasi vertikal selalu bertemu dengan relasi horizontal. Lihat, salib itu nggak satu palang, salib itu dua palang yang ada titik temu. Dan di situ dikatakan ada keintim. Jadi intim ini melebihi dari akrab. Intim ini kalau bisa dipersonifikasikan seperti relasi suami dan istri, ya, seperti relasi orang tua dan anak. Nah, teman-teman sekalian, hasil kehadiran Allah dalam hidup mereka ternyata diperhatikan, dilihat orang di luarnya. Dan bukan saja dilihat dan diperhatikan, tetapi menjadi inspirasi dan memberikan dorongan bagi orang yang melihatnya untuk memberikan respons. Jadi orang di luarnya lihat, itu ada apa sih orang-orang Kristen perdana itu, sehingga mereka itu kok kayaknya sukacita banget gitu ya. Lalu kemudian mereka sendiri jadi dari kepingin tahu akhirnya masuk dan ujung-ujungnya ikutan, ya, luar biasa. Respon orang-orang itu adalah mereka ini disukai semua orang, dan hasilnya Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan banyak yang bergabung dengan mereka. Perjumpaan yang mendalam antara mereka dengan Allah tercermin dan terbaca oleh pihak di luar persekutuan mereka dengan positif. Nah, pertanyaan, nah ini kita mulai mengerucut nih, ya, kita mulai berpikir lagi, kira-kira kita bertanya, apa sih yang jadi urusan inti jemaat mula-mula itu? Gereja mula-mula ini memiliki pemahaman yang tepat. Dalam buku merah ditulisin pemahaman yang jernih, saya ganti dengan istilah pemahaman yang tepat. Mengapa saya katakan sesuatu yang tepat itu luar biasa nanti hasilnya? Pemahaman yang tepat tentang apa? Tentang urusan inti gereja. Kalau pakai bahasa keren ini presisi banget gitu. Tepat tentang urusan inti gereja, atau tadi kan kita ngomong CBG tuh, core bisnisnya. CBG itu core bisnis gerejanya, dia tepat nih dapat apa isinya, yaitu perjumpaan dengan Allah dalam Yesus Kristus. Karena Injil sejatinya sumbernya adalah Yesus Kristus, bicara tentang anugerah terbesar Allah untuk dunia ini. Sebab ini adalah tindakan nyata Allah yang tidak hanya ada di singgasana surgawi, melainkan firman yang menjadi daging, diam bersama-sama manusia. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kenosisnya itu, dia katakan dia mengambil rupa sebagai manusia, bukan manusia yang duduk di singgasana, melainkan mengambil rupanya hamba. Dan di dalam kehambaannya itu dia punya karakter taatnya sampai kapan? Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya, untuk sebuah misi Allah, misi penyelamatan. Kalau mau pakai film sekarang itu, ini Mission Impossible. Gak pernah tuh ada Allah yang mau datang ke dalam dunia ini. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia dalam Yesus Kristus. Jadi saya sering kali khotbah begini. Ada lagu tuh dulu zaman saya muda, ya, aku jauh, engkau jauh, gitu ya. Kalau Allah kita dalam Yesus Kristus, aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, engkau lebih dekat. Ini luar biasa. Core bisnis gereja tuh, urusan inti gereja itu ya di sini. Allah yang tidak hanya ada di singgasana surgawi, yang hadiratnya bukan saja di tempat yang maha tinggi, tetapi hadiratnya nyata di bumi ini, seperti malaikat surgawi yang nyanyi kepada gembala di padang Efrata. Dia mengatakan, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Ini gak pernah nih ada Tuhan yang kayak model gini. Dan ini dialami oleh gereja mula-mula. Semua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini pusatnya, core-nya. Nah, kalau kita bicara core itu intinya itu lahir dari perjumpaan dengan Allah. Mereka memberi respon. Setelah berjumpa dengan Allah itu ada respon. Nah, teman-teman berjumpa dengan Allah nggak ada respon juga jadi susah. Ada teman saya hobinya main squash. Teman-teman tahu ya, kalau main squash itu ngadepnya dinding tuh bola ya, dilempar-lempar pakai raket, mainnya sama dinding. Tapi kalau kita main bulu tangkis itu kan ada dua belah pihak. Kita
kita main tenis juga begitu, tenis meja kayak tenis biasa kayak. Nah, dikatakan di sini apa yang terjadi adalah perjumpaan dengan Allah itu diresponi dengan rasa syukur dan bergairah mengerjakan aktivitas tadi secara teratur. Ini yang susah nih di zaman sekarang ini ya, apalagi ketika berhadapan dengan Gen Z lalu Gen Alpha. Cepat bosan. Dan saya pikir orang sekarang bukan cuma generasi Z atau Alpha saja. Baby Boomer juga suka bosan. Generasi saya Gen X. Gen X juga bosan. Gen Y juga bosan. Apalagi di era digital ini. Coba deh teman-teman sekalian, kalau ngikutin ibadah online, kita bisa menjelajah ke sana ke sini, bosan pendeta ini, besok lagi mau lihat pendeta yang ini gitu. Sekali lagi teman-teman, sesuatu yang dilakukan secara teratur itu akan luar biasa dampaknya. Sama seperti nyanyian sekolah minggu yang saya selalu ingat sampai hari ini, kami selalu diajarkan untuk baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi bukan baca kitab suci, doa kadang-kadang, doa tempo-tempo, doa ingat-ingat, nggak gitu. Jemaat mula-mula itu ada keteraturan, ada ketekunan. Nah, hasilnya adalah bagi mereka Allah kehadirannya begitu terasa dan dekat. Kehadirannya tuh nyata, bukan abstrak, dalam kemahatauannya, kesuciannya, kuasanya, dan kasihnya. Nah, ini apa itu core bisnis gereja? Ini sederhananya seperti yang kita lihat dari kehidupan gereja mula-mula, yaitu perjumpaan umat dengan Tuhannya yang dikenal dalam Yesus Kristus. Kisah dalam kitab suci menunjukkan banyak tokoh yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, misalnya seperti Sakeus. Teman-teman tahu ya, Sakeus orang pendek, kecil betul dia naik pohon ara. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Selama ini dia cuma dengar Yesus katanya, tapi hari itu dia tahu. Zaman itu ya nggak ada Instagram, nggak ada WA, nggak ada TikTok yang ngabarin, Telegram nggak ada. Yesus mau lewat, tapi herannya Sakeus sudah tahu bahwa Yesus mau lewat di tempat itu. Berarti ada kehausan dan kerinduan dalam diri Sakeus untuk apa? Untuk ketemu sama Yesus. Dan ternyata ketika dia ketemu sama Yesus, dia pikir Yesus lewat begitu aja. Mengapa? Karena dia kan ada di atas, dan jarang sekali Rabi kalau jalan tuh nengok-nengok ke atas, pasti nengoknya ke samping, ke depan. Tapi hebatnya Tuhan Yesus itu apa? Ke segala arah dia lihat ke atas. Lalu kemudian bukan Sakeus yang kemudian menyapa Yesus. Yesus bilang, Sakeus, turunlah, aku mau mampir. Bagaimana enggak grogi Sakeus? Selama ini dia dihindari oleh banyak orang. Ini orang Yahudi yang makan teman sendiri ya. Dia jadi pemungut cukai untuk mengambil pajak untuk orang Romawi. Tapi masih ada yang diangpein juga dari orang-orangnya, kira-kira begitulah. Tapi ternyata guru besar ini, rabi yang luar biasa ini menyapa orang ya, kalau udah mengalami eliminasi disendirikan, tiba-tiba disapa hai gitu ya, senang. Dan ternyata yang nyapa ini orang yang sangat dinanti-nantikannya, dan Yesus menyapa, hai Sakeus turun, ngajakin Sakeus turun, bukan sekedar hai turun. Kenapa? Karena aku mau mampir, aku mau makan bersama dengan engkau. Terjadi perjumpaan pribadi. Bayangin, rumah Sakeus ada seorang guru agama bahkan yang terkenal, mau mampir, mau masuk ke rumahnya, makan bersama dengan dia orang yang berdosa. Respon Sakeus apa? Sakeus mengatakan, kalau ada yang selama ini aku curangi, aku ganti. Bukan cuma ganti sebesar yang dicurangi, berlipat kali ganda, 3 kali lipat. Dan Sakeus dapat bonus. Hari ini juga engkau dan seisi rumahmu mendapat keselamatan. Tokoh yang lain, Petrus. Ini apa kurang-kurangnya nih Petrus ngomongnya. Petrus ini kalau ada apa-apa dia wah luar biasa. Tapi dalam pernyataannya, dalam perjalanan dia, ternyata Petrus ini mengalami juga yaitu tadi ya, dia denial dengan apa yang dia katakan. Yang lain lagi adalah Paulus, yang tadinya bernama Saulus, mengubah namanya. Perjumpaan dia dengan Yesus sebetulnya berproses. Ketika dia melihat Stefanus mati dirajam, dia bingung. Ada orang demi seseorang dia mau mati, bahkan tidak mengalami kematian yang menakutkan sekalipun harus dirajam. Bahkan dikatakan dia melihat raut wajah dari Stefanus yang menengadah ke langit dan berseru, terimalah hambamu ini. Orang mati yang gak takut. Jadi inti dari perjumpaan itu adanya keintiman, adanya persekutuan, adanya komitmen, adanya keindahan relasi yang ada dalam cinta kasih yang dinampakkan bukan dengan omongan tetapi saling memberi dan mau sama-sama bertumbuh. Mereka punya kerinduan untuk semakin rindu berjumpa kembali.
ingin kenal lebih dalam lagi, punya dorongan untuk melayani. Jadi persekutuannya jadi hidup, mutu perjumpaan mereka semakin indah dan terlihat dalam responsnya untuk memberikan persembahan diri, waktu, tenaga, uang, talenta, dan banyak lagi. Nah, ini yang kemudian diadopsi dalam CBG kita untuk indikator dari perjumpaan umat dengan Tuhan.